Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, peserta misi berbagi ceria yang berbahagia. Hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, diseminasi ceria oleh Ibu Ria Febria SPD. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Doa dipersilakan. Selanjutnya akan disampaikan diseminasi ceria oleh Ibu Ria SPD. Bapak Ibu Ria, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Patasari dan SD Negeri 4 Patasari. Waktu yang sudah dilakukan hari ini untuk bisa bersama dengan saya dalam acara diseminasi untuk budaya positif di sekolah seperti ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita anggap diseminasi ini adalah kelas kita bersama. Jadi saya akan membagikan posternya terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa menyampaikan di depan di kesepakatan kelas. Jadi bagaimana atau hal-hal seperti apa yang ingin Anda atau Bapak Ibu terapkan ketika kita selama di proses diseminasi ini nanti. Apakah ketika pembelajarannya, proses yang ada di nanti kita kesepakatan seperti apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, nanti kita pasang di sini. Saya bagikan dulu, silakan untuk Bapak Ibu menuliskan kesepakatan atau keyakinan-keyakinan yang harus kita taati bersama selama proses diseminasi ini nanti. Kenapa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Melakukan kandungan ini. Siapa yang bawa boleh coba? Kok ini ada? Terima kasih. Saya mau kesepakatan nggak boleh bisa pulpen. Boleh. Jadi kesepakatan ini adalah tanggung jawab kita selama 1 jam ke depan, insya Allah ini harus seperti apa. Jadi kita terangkan terlebih dahulu bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai peserta diseminasi hari ini untuk mengikuti kegiatan hari ini, itu keyakinan seperti apa yang ingin kita tanamkan. Kasih nama. Tidak bisa kasih. Terus aku ketawa dewe. Oke. Enggak tulis apa untuk budi. Oleh itu kesepakatan pertama nyontek. Dilarang nyontek. Yang sudah silakan dipasang dulu. Dilarang mencontek. Wah, ini. Tidak. Dilarang mencontek.
Oh, awas yang boleh dhisik ya. Awas yang boleh dhisik ya. Tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya, tidak boleh bertanya pun kapan pulang. Lah, nggak boleh bayunya ditonton deh. Boleh mengkleru. Apa tuh? Mati. Tidak boleh pindah tempat duduk. Sama kamu. Mau jajan kilo. Pulang kita. Aku belum sabar. Buis, aku tadi peraturannya. Jajan di kakek. Jadi kalau kakek. Kalau Terima kasih atas kesepakatan kelas yang sudah dituliskan Bapak Ibu guru di sini tadi. Yang pertama ini ada 3D, duduk, dimengerti, dilaksanakan. Bisa diterima, bisa kita terapkan. Nah, yang kedua sopan, dilarang bercanda berlebihan, ya Pak Dedi. Sopan, bisa kita nyanyikan, bisa geng. Tidak ngantuk. Bapak Ibu ngantuk. Dilarang mencontek. Nah, mencontek apa yang kira-kira ya? Nah, itu tidak boleh ke kamar mandi sebelum acara selesai. Ini kira-kira boleh kita sepakati apa enggak? Serahkan kepada Bapak Ibu yang lain, tidak bisa ya. Karena nanti kalau khawatirnya nanti kalau ada yang ngompol takut nggak ada yang Oke, kita lanjut. Disiplin dalam mengikuti kegiatan, disiplin, tertib, serius tapi santai dalam pelaksanaan diseminasi positif, menghargai pemateri atau berusaha pemaparan materi, mengikuti kegiatan sampai selesai, serta tidak boleh meninggalkan kelas sebelum acara selesai dan happy ending. Tadi bagaimana Bapak Ibu yang sudah saya bacakan? Apakah kesepakatan kita sepakati bersama? Tentang ini yang di kamar mandi dibayar dulu. Iya, tadi udah yang ke kamar mandi setuju atau tidak setujunya. Tapi ya, jadi kita pending dulu, boleh izin, boleh keluar asal dengan izin seperti itu, oke? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali untuk sesi selanjutnya. Selamat datang di seminasi saya dengan judul budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif itu yang seperti apa? Nah, kita di sini coba mereview dan juga belajar bersama-sama. Oke, kalau perkenalan sebenarnya sudah kenal saya ya. Saya Ria Febriana Sari, lahir 29 Februari 1952, masih muda insya Allah. Kayaknya kalau sama Pak Adi saya bisa kayaknya Pak Adi. Nah, ini berdirinya saya, organisasi saya saat ini adalah berada di dalam guru penggerak anak 5 Kabupaten Malang. Saya adalah Google Certified Educator Indonesia untuk batch 6. Saya masih menjabat jadi Ketua KKK kelas 3 Kecamatan Bujon. Saya adalah alumni di organisasi di kampus dan juga masih ada di desa juga, alhamdulillah masih turut dipercaya seperti itu. Nah, itu untuk sekedarnya saja. Ini adalah pengalaman saya sebagai pemateri. Beberapa kemarin beberapa acara workshop di tingkat kecamatan. Yang paling terbaru Google Workspace Education di Kecamatan Bujon dan Kecamatan Ngasar. Itu untuk workshop Biptek waktu itu di SD Noto untuk KKK kelas 3 dan kelas 2. Beberapa program institusi dan untuk sebelumnya itu adalah pengalaman menjadi pemateri selama masih aktif di perkuliahan seperti itu. Allah dengan pengalaman ini tadi saya ingin membawakan bahwa insya Allah saya bisa dipercaya begitu ya. Ini adalah beberapa dokumentasi untuk saya materi atau pembicara. Selanjutnya monggo kita sharing-sharing dulu terkait dengan budaya positif yang ada di sekitar kita. Saya bagikan link Padlet. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi dengan cara mengklik tanda plus. Saya dulu untuk di grupnya Padi 1, untuk Padi 4 nanti saya kirim ke salah satu, ke Pak Dini ya. Tolong di-share dulu.
di link tersebut silakan Bapak Ibu klik sekarang. Jadi kita akan coba sharing-sharing terlebih dahulu tentang nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu harapkan dari siswa kita, setelah itu pendapat-pendapat Hajat Dewan Kala itu seperti apa, dan apa yang menjadi alasan untuk bisa hadir tepat waktu. Dan dua pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Untuk bagian atas silakan tuliskan nama Bapak Ibu. Jadi silakan klik di tanda tambah. Bagian subjek silakan ketikkan nama Bapak Ibu. Nah, pesannya bisa ditulis di bagian bawah. Dari Ibu Aida, di sini nilai kebajikan yang diharapkan dari siswanya adalah bertanggung jawab dan juga percaya diri. Bapak jadi setia-setiaan, apa setia? Setia-setiaan memiliki sosok satu kepada guru dan teman serta peduli dengan lingkungan sekitar. Pak Yudi, siswa dapat menerapkan pembelajaran di kehidupan sehari-hari ya, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, senang, nilai-nilai sesuai dengan karakter Pancasila. Bapak Ibu, untuk yang belum ada namanya bisa diklik di tanda titik 3. Berikan namanya. Wis sudah dipublikasikan belum? Bu Ervina, untuk nilai kebajikan yang diharapkan dari siswanya adalah sopan santun. Ketiga, ini apa yang menjadi alasan untuk ada tepat waktu tidak hanya saat ini ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, jadi datang ke sekolah tepat waktu, dan itu berkegiatan tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, mungkin makan tepat waktu juga itu kan. Ini berarti konteksnya secara umum.
Baik, Bapak Ibu sudah selesai semua ya. Jadi adalah retest, ibaratnya kalau anak-anak kita, siswa-siswa kita di sekolah, maka untuk kita bisa menggali pengetahuan awal, kita melakukan retest terlebih dahulu ya. Jadi kita menggali pengetahuan mereka atau harapan-harapan mereka itu di awal seperti apa dulu. Nah kita ini harapannya dengan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka, maka kita bisa memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah pusat. Selama ini kita sudah mulai menerapkan budaya-budaya positif ini dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Mungkin pagi mereka apel, mereka datang tepat waktu, setelah itu kita ajak untuk olahraga setiap pagi, membaca saat hari Jumat. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk membudayakan suatu budaya positif di sekolah. Karena apa yang kita harapkan dari kegiatan pembiasaan itu adalah pembentukan karakter-karakter yang baik pada siswa-siswi kita. Dari pembiasaan-pembiasaan ini tentunya tidak serta-merta bisa kita hasilkan siswa-siswi dengan karakter yang demikian ini secara langsung tidak. Tetapi semuanya harus melalui proses. Yang salah satunya kan dengan istiqomah. Nah, istiqomah itu bukan namanya Bu Isti, kan ya. Istiqomah itu jadi kita lakukan secara terus-menerus. Makanya kenapa setiap Senin ini, kedua Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya, itu kita harapkan bisa terus dilaksanakan untuk bisa membentuk mereka, menjadikan itu suatu kebiasaan bagi mereka. Kita buat mereka ini merasa butuh. Pada awalnya memang mereka kita kondisikan untuk berada di kota-kota itu. Karena mereka ketika sudah misalkan tanpa kita beri arahan, anak-anak kumpul waktunya serigala, anak-anak waktunya aksi di para, anak-anak waktunya pemuka dan lain sebagainya. Tanpa kita arahkan, mereka sudah ambil langkah, sudah bel, saya langsung hari saya apel, hari ini waktunya serigala, hari ini waktunya gembira dan lain sebagainya. Jadikan suatu kebiasaan itu sebagai kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Sekarang kita beranjak dari melangkah kepada pemikiran yang jadi utara. Bapak Ibu tentu tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan, Bapak yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara ini memberikan perubahan paradigma tentang belajar. Pada zaman dahulu itu beliau menerapkan pendidikan umum yang berpihak kepada anak sesuai dengan programnya untuk mengajarkan pendidikan budi pekerti dan karakter dengan filosofi materi. Lebih lengkapnya mungkin saya minta saudara kembar saya untuk menjelaskan tentang pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kembarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya guru besar dari Hari ini saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pelajaran adalah bagian dari suatu pendidikan. Pelajaran sebagai suatu ilmu sebagai suatu bekal yang merupakan tuntunan dari suatu pendidikan untuk bisa mengetahui siswa dalam menjalani. Baik, itu tadi adalah sekilas tentang pemaparan saya terkait dengan pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang kita lakukan saat beberapa waktu yang lalu bukan berarti kita salah, tidak. Kita memang berusaha mendidik. Namun saat ini kita
pembelajaran. Bagaimana kita mengajar mereka sesuai dengan kodrat mereka, bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam pembelajaran itu, komposisi seperti apa yang pas untuk mereka. Setelah itu kotakan-kotakan seperti apa yang harusnya untuk mereka. Bukan suatu hal yang kita paksakan, bukan suatu hal yang kita tuntutkan kepada anak-anak. Karena anak-anak ini adalah amanah untuk kita, bukan wadah untuk kita menuntut apapun dari mereka. Kita di sini hanya fasilitator istilahnya ya, kita hanya mendampingi mereka. Jalannya kehidupan mereka itu adalah berdasarkan dari tujuannya mereka sendiri. Mereka ingin kemana? Dan kita sebagai seorang guru kita mendampingi mereka dengan mengarahkan melalui pembelajaran, melalui kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Mereka bersama dengan kita dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan tugas-tugas yang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan selama di sekolah adalah untuk mengarahkan mereka kepada tujuan mereka sendiri. Kita tahu mereka punya cita-cita yang berbeda, kita tahu mereka punya harapan ataupun obsesi yang berbeda, dan hal ini tentu kita tidak bisa paksakan. Kamu harus bisa ini, kamu kerjakan ini, dan kita tidak bisa. Kita hanya bisa mendampingi mereka dengan mengarahkan mereka. Mereka memang merdeka, tetapi tidak sepenuhnya mereka bebas tanpa batas, tidak. Tetapi kita tetap mendampingi mereka. Ini adalah beberapa contoh penerapan pendidikan berpihak pada anak yang sesuai dengan kodrat dan penerapan filosofi petani yang dibawa oleh Kinerja Dewata. Ini adalah beberapa kegiatan yang saya bawahi selama 1 bulan di sini kurang lebih. 1 bulan di sini karena terpotong untuk kegiatan Agustus lumayan banyak ya. Nah ini ada beberapa kegiatan yang mungkin sudah sering juga, sudah pernah Bapak Ibu lihat juga. Salah satunya mungkin yang ini. Pada awal mula saya masuk ke kelas ini di kelas 3. Hari itu sebenarnya hari yang kedua ya. Hari pertama saya masih ada di kelas 4. Hari kedua saya di kelas 3 ini saya melihat anak-anak itu malu. Yang malu-malu dia sekali. Yang bagi mereka yang aktifnya juga luar biasa. Namun aktifnya ini kadang-kadang tidak terarah dan cenderung kalau kita bilang gak iso anak begitu. Akhirnya di sini saya coba ketika mereka diminta maju ke depan mengerjakan, mereka sulit sekali. Mereka ada yang mau, ada yang takut, ada yang sewenang-wenang. Saya coba mereka ke depan untuk mengerjakan suatu soal yang mana soal itu saya kemas dalam bentuk gambar. Jadi saya gambar ikan di depan, setelah itu mereka masuk, oh ada gambar ikan. Mereka tertarik di gambar ikan dulu. Padahal di dalam gambar ikan tadi ada soal-soal yang harus mereka kerjakan. 1 orang 1 saya minta anak-anak mengerjakan. Awalnya masih malu-malu Bapak Ibu. Ketika melihat temannya akhirnya mereka tertarik dan sebagainya. Di yang selanjutnya ini mereka malah di beberapa pertemuan soalnya akhirnya ketika saya minta anak-anak ini ada yang bisa bantu guru yang mengerjakan, mereka berburu. Mereka merasakan berapa nikmatnya ketika mereka ini ada di depan. Mereka menunjukkan siapa mereka. Mereka bahagia dan bangga. Saya bu, saya mereka bukan. Ketika sudah 1-2 kali maju, bu saya lagi. Mereka minta sendiri, mereka minta sendiri untuk maju, untuk mengerjakan. Padahal kenyataannya di awal mereka itu malu-malu. Yang malu pendiamnya kebangetan. Yang aktifnya juga kebangetan tidak terarah. Nah ketika kita ada tengah-tengahnya, kita arahkan untuk mereka jalan-jalannya digunakan jalan-jalan ke depan ke papan mengerjakan, dan juga diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan yang mau tadi kita motivasi kita mereka bisa. Kita hanya perlu percaya pada anak-anak, percaya pada mereka. Ini berusaha memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Jadi anak-anak di sini saya sering ajak bermain juga. Ini game kelas sekolah kalau jangan lihat ada di sebelah kiri di papan itu yang selalu mereka. Awalnya mereka penasaran, itu apa game takdir itu? Itu hanya mainannya dengan karet Bapak Ibu. Jadi karet itu dilempar, mereka sebelum pulang, mereka berbaris dengan rapi, setelah itu kirim game takdir. Kalau karetnya ada di 1, 7, dan 10, mereka bisa pulang. Itu artinya kita mengarahkan mereka pada satu tujuan. Mereka ingin pulang dulu atau ingin berusaha menempatkan diri saja. Ada yang bu saya ini dapat 10, saya mau pulang. Ada lagi bu saya ingin
dulu ketika awal mereka masih enggan. Ternyata ketika semakin hari setiap hari belajar mereka ketagihan. Sampai saya akhirnya, nah hari ini kita nggak main enggak, Bu main aja. Padahal hari itu sudah siap. Nah itu adalah suatu bukti bahwa anak-anak ini merasa mereka terfasilitasi dengan kebutuhan mereka bermain. Kebutuhan bermainnya kita arahkan pada hal yang positif. Ini pada permainan pulang sekolah, setelah ini ada juga untuk permainan. Jadi waktu itu ada suatu permasalahan membagi kelompok yang namanya anak-anak di Bapak Ibu. Kalau dibagi kelompok, aduh saya nggak mau dengan yang itu, saya nggak mau dengan yang itu. Pasti itu ada di mana-mana ya. Anak-anak baik di Panisari ataupun di Panisari 1 sama seperti itu. Ada saya nggak mau Bu dengan anak itu gini anak itu. Kita bacakan permasalahan itu dengan ini. Jadi waktu itu saya meminta anak-anak untuk membagi kelompok secara adil. Bakunya sebenarnya setiap hari tidak ada saya tanya seperti ini, tapi dalam bentuk letter U. Di bagian tengah ini bagian kosong yang selalu saya gunakan untuk bermain dengan anak-anak. Nah ini saya gunakan untuk membuat kelompok. Waktu itu otomatis bagi saya bingung dengan anak gimana dipasangkan dengan yang nggak mau, dipasangkan dengan yang nggak mau. Akhirnya saya ajak bermain ini. Mereka buat lingkaran. Saya kasih nama saat itu juga. Berpikir permainan ini aja. Kalau satu maju, kalau dua mundur. Ketika mereka permainan konsentrasi. Kalau waktu itu saya bentuk kelompok itu menjadi 2 kelompok saja. Karena waktu itu butuh kampus KBB saya hanya ada 2. Saya bentuk 2 kelompok. Nah dengan cara yang seperti ini mereka senang. Tidak ada yang menolak, saya nggak mau dengan kelompok itu. Karena apa yang jadi pilihan mereka, oh mereka salah, berarti mereka kelompok yang keluar. Bukan seperti itu. 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Siapa yang tiga? Nah ini akhirnya ketika kalau kita misalkan membagi kelompok seperti biasa, ayo Pak Jadi, Bu Nima, Bu Eli, Pak Adi kelompok 1, Bu Ida ini kelompok 2, Pak Yudi, Bu Iis kelompok 3. Ada suatu hal yang membebani mereka. Ternyata ketika di sini saya praktekkan untuk kita membentuk melalui permainan, mereka sangat bahagia. Tidak ada lagi penolakan di antara mereka. Mereka itu kalau kita lihat di kelas itu kan suka main pasti. Main nggak tahu gambar, nggak tahu main pesawat atau apa. Kita tinggal arahkan kebutuhan kesenangan mereka itu diarahkan pada hal yang demikian. Dan selain dari mengajak mereka melakukan permainan, mereka melakukan kegiatan secara langsung dengan mencari ini mencari sungai-sungai kami itu sungai-sungai bagian untuk pengenalan dari tumbuhan. Ini ada di zaman 1. Jadi saya ajak langsung, anak-anak habis ini kita jalan-jalan. Mereka berkurik gitu. Dikiranya semua saya ajak jalan-jalan untuk Barodo. Ke belakang, Bu kita jalan-jalan ke mana? Ke belakang, sini coba lihat. Kita cari gaul di sini. Sebenarnya. Ternyata mereka tanpa sadar kalau mereka main ke belakang, mereka tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Ketika mereka melihat ada gaul-gaul, mereka banyak ya nak ya. Ini gaul kita banyak sekali. Ketika mereka ini kita ajak secara konkret bukan satu daerah untuk pembelajaran mereka hal itu lebih berguna untuk mereka. Yaitu ini dari pengumpulan gaul tadi ya. Jadi bermacam-macam bentuk gaul waktu itu pembelajaran. Setelah itu ini ada juga contoh pembelajaran konkret pembagian. Jadi saya minta mereka untuk membawa kelereng. Kelereng itu mainan mereka. Biasanya kalau selain dari pembelajaran di dalam kelas itu awalnya dibuat main lempar-lemparan ke sana ke sana. Nah saat itu saya arahkan untuk mereka menggunakan kelereng ini untuk bahan pembelajaran. Nah, di sini saya gunakan untuk pembelajaran pembagian. Mereka awalnya kesulitan Bapak Ibu. Kesulitan terutama kalau orang muda kan sudah sampai di bawah mobil. Biasanya mereka kesulitan sekali untuk pembagian awal itu masih kesulitan karena perkalian itu mereka belum dapat. Jadi
Jadi awalnya saya memperkenalkan menggunakan benda konkret seperti ini, menggunakan kelereng dan juga alas gelas untuk mereka membagi sekian dibagi kepada sekian orang. Mereka melakukan secara langsung. Ketika saya tanya, kalian lebih suka kita pakai tasnya, kita pakai gelas atau pakai yang ini? Saya lebih suka yang ini. Mereka biasanya lebih suka menggunakan benda-benda yang nyata di depan mata mereka untuk melakukan atau mengenal sesuatunya dari sesuai dengan rentang usia mereka, di mana usia mereka ini adalah usia-usia untuk bisa mengenal benda-benda secara kontekstual yang di mana usia di kelas 1, 2, 3 itu mereka belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka pegang, apa yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini permainan juga untuk ini gelitik, ini gerakan literasi telat. Jadi setiap Jumat itu mereka membaca. Setelah itu di belakang saya berikan questionnaire seperti tadi, mereka menulis, itu di sana. Sempat jatuh-jatuh juga sebenarnya. Nah itu ada beberapa yang akhirnya mereka belajar. Dari beberapa siswa saya ini masih ada yang kesulitan menulis, masih ada yang kesulitan membaca. Tapi dari itu teman-temannya saling membantu membacakan, saling membantu untuk menuliskan isinya. Mereka sudah mencoba untuk berkolaborasi. Yang kamu baca tadi apa? Begitu. Jadi mereka membantu saya untuk bisa membantu teman-temannya yang kesulitan juga. Jadi beberapa penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sini adalah berusaha memenuhi kebutuhan mereka sebagai manusia, kebutuhan kesenangan mereka, kebutuhan kasih sayang mereka. Setelah itu ada SCL di mana di dalam pendidikan kita saat ini kan kita tidak boleh menjadi teacher center. Ini harus kembali pada siswa lah yang belajar, bukan kita utama, tokoh utamanya adalah anak-anak sendiri. Yaitu melalui permainan, ternyata ketika saya terapkan permainan dalam pembelajaran, mereka sangat antusias dan hal itu lebih mengena di dalam pemikiran mereka dibandingkan ketika saya hanya menjelaskan dan ataupun menggunakan teks buku saja. Nah, baca ini kerjakan ini. Ternyata itu tidak efektif dibandingkan dengan ketika mereka menemukan sendiri. Ini adalah beberapa motivasi dari perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi yang memotivasi diri kita. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi sekarang ini ada pertanyaan dari Amira untuk Bapak Ibu. Apa motivasi Bapak Ibu hadir hari ini? Apakah karena takut saya beri hukuman? Padahal saya bukan pihak berwajib ya. Apakah karena ingin dapat penghargaan? Padahal di sini saya tidak menjanjikan sertifikat, tidak menjanjikan makan, berarti bukan ya. Apakah karena memang Bapak Ibu di sini membutuhkan suatu pengalaman atau mungkin hanya suka kepada saya dulu saya tidak lihat katanya ada rasa tekan kok dibiasakan. Nah, kira-kira mungkin saya sharing sama Bapak Ibu. Silakan. Mungkin saya tanya Bunda saya dulu. Tapi Bunda kayaknya sudah sempat sebenarnya awal-awal itu ngasih tujuan awalnya ke sini tadi karena saken sama saya. Jujur deh. Aku bisa kok. Bapak Ibu mau izin ya duluan. Iklan sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh kan? Biar terlihat. Oke, dari sini saja. Bu Bida sudah siap soundtrack. Sudah mungkin. Kan kolek itu sisi Kata lembunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu ya waktu yang diberikan. Sebenarnya motivasi saya hadir ke sini itu adalah melihat bannernya yang dikirim itu ada berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Nah, itu membuat saya tertarik untuk datang meskipun sebenarnya ini kalau boleh jujur koreksi saya numpuk di meja saya. Tapi demi mendapatkan informasi apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, bisa nggak ya saya nanti menciptakan budaya itu di sekolah bersama-sama dengan
peserta didik saya. Lebih ke situ sih Bu Ria. Yang unsur-unsur tadi Bu Ria sebutkan itu terakhir. Kalau yang pertama itu terakhirnya terus diundang, wah ini berarti kan undangan itu sisi penghormatan. Jadi kalau sudah diberikan undangan, sudah ada penghormatan, maksud iyo nggak menghadiri ya. Itu tapi terakhir, motivasi pertamanya itu ingin tahu hal baik apa yang sudah Bu Ria lakukan, yang mungkin sudah beberapa saya juga pernah melakukan gitu. Mungkin beberapa saya sudah sempat melakukan, dan mungkin ada hal baru yang kayaknya ini perlu dilakukan bersama-sama dengan anak-anak. Terutama tadi itu, tugas kita sebagai guru adalah melayani, mengarahkan, memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Itu kayaknya enak diomongkan dan susah dilakukan. Itu lebih penting kayaknya. Terima kasih Bu Lia. Oke, jadi itu benar. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu. Itu tadi dan bukan karena saya. Karena ya. Pagi-pagi itu pas ditelepon itu speechless. Saya sedang sibuk-sibuknya jam-jam segitu kan umek dengan persiapan sekolahnya Mahir. Kok boleh telepon? Itu speechless. Apa ya bilang ada apa gitu ya. Terima kasih. Semuanya akhirnya tanya ada apa, Pak Ibu tanya ada apa. Kan jadi sama geger berarti. Iya, pagi-pagi. Orang ngasih aku geger gitu aja. Saya memang tukang teror lagi ya. Jadi itu. Kalau sekarang saya tanya rekan-rekan saya di balik satu, Bu Bina, Bu Is. Aku mah ngomong. Kok aku disik. Curahkan, Wis. Curahkan isi hatimu. Kowe nanti suntuk wis. Apa motivasi Bapak Ibu hadir hari ini? Jujur yang pertama ya Bu ya, Karena ya solidaritas sebagai teman, solidaritas keren. Arema. terus Bapak PKI. yang kedua tentunya dengan Solidaritas. sesuai judul, saya ingin menangkap ilmu yang dia bagikan. Semoga bisa saya contoh nanti di kelas supaya siswa saya juga bisa senang belajar seperti siswa-siswa kelas 3 yang sedang Bu Ria ajar, penuh dengan keceriaan, tidak hanya materi-materi saja tapi juga diselingi dengan permainan. Mungkin itu juga bisa saya terapkan di kelas supaya anak-anak saja. Mungkin terima kasih. Itu ya cukup mewakili dari Bapak Ibu yang lain. Oke, nah itu adalah motivasi. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ketika ada motivasi awal di sini, aduh seakan Mbak Lia yang buka ambil dewe itu. Mari kita rubah. Ambil dewe, bu cilik dewe, kok tambah kuru ya, begitu ya. Ya, jadi ketika ada motivasi, tidak hanya saat ini. Motivasi dengan berangkat pagi, ketika mau berangkat ke sekolah, ketika ada motivasi yang kurang pas. Nah, ini aku kok aduh ini kok kepala sekolah itu kamu tak tahu misalkan. Ketika ada motivasi-motivasi yang seperti itu yang takut terhadap hukuman atau hanya sekedar untuk mendapat penghargaan, mari kita ubah. Mari kita ubah di mana yang langkah pertama adalah bagaimana kita ingin melangkah berdasar motivasi dari diri kita sendiri. Jadi kita berangkat itu karena memang untuk menghargai diri kita sendiri. Kita sudah memilih peran kita sebagai seorang pendidik. Saya berangkat, bismillah nawa itu saya mau mengajar. Dibayar gak dibayar, dihargai gak dihargai, niatan saya adalah mengajar. Oke. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru di sini, rekan-rekan saya semuanya pasti berpikir seperti itu. Jadi kita tidak pernah berpikir material, kita tidak pernah berpikir hukuman, karena mau hukum juga yang mau menghukum siapa, mau memberi penghargaan juga siapa, kan tidak ada. Hanya diri kita sendiri yang bisa menghargai diri kita sendiri, hanya diri kita sendiri yang bisa menghargai diri, memberikan penghargaan yang memberikan hukuman pun juga dari diri kita sendiri.
Maka langkah awal kita bagaimana memposisikan motivasi kita itu adalah untuk diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Harapannya anak-anak nanti ketika mereka belajar, mereka sekolah juga memang karena mereka menghargai kebutuhannya mereka akan pendidikan. Makanya setiap pagi saya sering bertanya pada anak-anak baik di Padisari 4 dulu ataupun di Padisari 1. Anak-anak tadi ke sekolah di sini dipaksa orang tua atau karena ingin berangkat sekolah. Nah, alhamdulillah selama ini anak-anak selalu jawab, ya saya mau sekolah, dulu saya nggak dipaksa sama ayah ibu saya. Tapi mungkin kalau dulu pas masih kelas 1 atau mungkin masih TK, mungkin masih posisi untuk mereka kita dibangun orang tua membangun anaknya untuk berangkat sekolah. Nah, alhamdulillah berarti keberangkatan anak-anak ke sekolah ini memang tulus mereka butuh. Mereka ingin menghargai diri mereka karena mereka membutuhkan suatu pendidikan. Nah, harapannya mereka di kelas tidak hanya di sekolah, tadi kan sudah niat dari hati mereka untuk menghargai diri mereka sendiri. Ke kelas harapannya mereka mengikuti pembelajaran juga atas dasar itu, bukan atas dasar takut dimarahi gurunya karena hukuman, atau bukan atas dasar penghargaan mereka dapat juara 1, tapi atas dasar menghargai diri mereka sendiri. Kita tanamkan bagaimana anak-anak ini dari berangkat di sekolah, di kelas, setelah itu sampai mereka pulang lagi, maka motivasi awal mereka adalah itu, menghargai diri mereka sendiri. Bukan karena paksaan orang tua, bukan karena tuntutan bapak ibu guru di sekolah, tapi karena mereka berdiri sendiri, mereka mandiri untuk bisa mengikuti setiap proses pembelajaran selama mereka di sekolah. Nah, ini terkait dengan disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi tadi, motivasi yang ketiga untuk murid-murid kita, yaitu agar menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin jadi apa ya? Saya ingin seperti apa ya? Ketika saya pertama kali masuk ke sekolah ini, saya melihat ada banyak sekali hal-hal yang ternyata latar belakang mereka berbeda-beda, dari permasalahan yang berbeda-beda, kompleks sekali. Nah, hal itu maka kita jadikan suatu motivasi bagi kita bapak ibu guru untuk bisa memberikan suatu pemenuhan. Saya melihat satu persatu, murid saya 12, setiap anak itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, motivasi mereka berbeda-beda juga. Ini baru yang 12, yang 40, nah itu silakan menikmatinya. Jadi bagaimana kita mengenali itu, karena memang motivasinya itu harus terwadahi semuanya dari anak-anak ini nanti. Jadi bagaimana mereka mempercayai diri mereka dan juga bapak ibu guru. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Mungkin bapak ibu sekarang kita sebagai profesi guru, selain dari pengabdian, mungkin kita juga mencari sadar. Itu tidak terelakkan, memang. Itu jelas. Jadi selain untuk kita memenuhi kebutuhan di jiwa kita, jiwa panggilan jiwa kita untuk mengajar, kita juga mencari sadar pangan memang. Nah, selanjutnya adalah kasih sayang dan diterima. Tapi betul nih, jadi ada kebutuhan kasih sayang. Ada beberapa di antara murid saya, ibunya bekerja di luar kota, ayah ibunya bercerai. Setelah itu ada juga yang ayah ibu ada atau ibunya sudah meninggal sehingga dia tinggal bersama dengan budinya atau adiknya. Ada juga dia bersama dengan adik-adiknya yang cukup banyak atau apa? Ada lebih dari 2. Setelah itu dia mungkin sedikit terelakkan. Nah, itu sebenarnya kayaknya banyak juga di bangsa juga mungkin seperti itu. Tapi di sini saya melihat dengan jelas ternyata anak ini bersikap seperti itu karena itu. Anak saya ini butuh kasih sayang dari saya. Jadi hal-hal paling sepele kita sebut namanya ember. Orang tuanya ibunya ini bekerja di luar kota, dia di sini bersama dengan ayahnya bekerja. Beda nih kalau yang kerja ayahnya, yang di rumah ibunya kan mungkin masih kamu. Nah, karena ibunya yang bekerja, ayahnya di sini juga kerja, kakaknya juga sekolah. Dia ini seolah-olah kalau di awal dulu itu istilahnya kalau Jawa gak iso meneng. Ngomong, naik jalan-jalan, naik garukan cani. Ternyata setelah saya mencari tahu, ternyata itu dibalik sifatnya dia seperti itu karena itu. Dia butuh kasih sayang. Akhirnya lambat laun setiap hari, entah itu perhatian paling kecil saya berikan sama dia. Nah, coba lihat sini
hidupnya mana, nak ini yang mana. Nak saya sudah itu tadi. Gimana semalam belajarnya sama kakak? Ternyata ketika saya membangun komunikasi, ketika saya bangun komunikasi seperti itu dengan dia, alhamdulillah dia menerima dengan baik. Dan alhamdulillah pembelajaran di hari-hari berikutnya dia bisa mengikuti dengan baik. Padahal di awal dia bisa menulis aja males, setelah itu jawab juga ngawur, terus dia kalau dibilangin meweli. Nah alhamdulillah sekarang sudah tidak, karena dia butuh kasih sayang tadi. Dia butuh kasih sayang karena memang tadi di rumahnya dia kurang dari ayah, dari ibunya yang jauh, dari orang ayahnya yang sibuk, kakaknya juga sekolah. Dia sibuk mencari perhatian di tempat yang lain. Nah saya berusaha untuk melihat itu kepada dia. Setelah itu ada kebebasan. Kebebasan ini juga demikian. Ada anak di sini yang di rumah itu ditekan. Kamu tuh harus gini, harus gini, harus gini. Nah sekarang gini, ayo gini, ayo gini. Ketika mereka di sekolah akhirnya muar kalau bahasa Jawanya. Mereka mencoba mencari kebebasan. Akhirnya di kelas yang biasanya diomong lu di rumah. Kalau di sekolah mereka akhirnya lari-larian aja. Nah, tadi akhirnya kita arahkan bagaimana perjalanannya dia yang diharapkan dia bisa eksplor diri tadi karena dia diminta antem ketika di rumah. Kita minta dia ke depan papan tulis mengerjakan ini, gambar ini dan sebagainya. Nah itu ada kesenangan. Kesenangan itu ya ini ya. Kalau misalkan anak-anak ini kalau dibawa ke kelas, yang namanya kelas itu bentuknya kotak. Ketika mereka masuk, auranya bagus, auranya meja yang tertata seperti ini itu aura-aura tertekan, aura kotak yang tidak bisa dibongkokkan gitu. Kalau dulu mungkin seperti itu. Jadi anak-anak ini merasa aduh sebelum sekolah ini kok dikasih kayak gitu. Nah, bagaimana kita memposisikan kelas ini adalah sesuatu hal yang ramah untuk mereka, suatu hal yang menyenangkan. Nah, kita bicaranya dan kita ajak main. Spontan saja, seperti yang tadi permainan Mikado itu permainan bahasa Inggris waktu itu ya itu waktu itu tidak saya rencanakan di dalam HP saya, tapi ketika keesokan hari ini saya ngajak kok ada peristiwanya ini gimana apa, mereka nggak jawab, ada yang berangkat, ada yang fotoan, saya ajak main. Ketika diajak main mereka nyambung. Terus tadi juga misalkan bagi kelompok secara langsung pakai kopian atau apapun mereka nggak mau, saya nggak mau sama ini, saya nggak mau. Tapi ketika diajak membentuk kelompok dengan permainan, ternyata mereka terima. Ternyata mereka butuh kesenangan, mereka butuh kelas yang menyenangkan untuk mereka, bukan kelas yang menyeramkan ataupun kelas yang membuat mereka tertekan. Setelah itu kekuasaan, mereka butuh power. Ada anak-anak ini yang memiliki kelebihan-kelebihan, ingin ditunjukkan. Bisa jadi kelebihan energinya juga, mungkin suaranya yang keras dan sebagainya. Di kelas itu sebenarnya bawa air. Nah, kita minta untuk apa? Kita minta untuk dia menyiapkan di kelas, kita siapkan dia untuk membacakan bacaan. Kita arahkan apa yang ingin dia tunjukkan. Dia ditunjukkan melalui jalur yang positif tadi, jalur memimpin teman-temannya persiapan, jalur mereka dia membacakan buku untuk teman-temannya. Ini adalah kebutuhan kekuatan atau kekuasaan atau power untuk mereka. Mereka hanya butuh dihargai. Ini loh aku, dia ingin menunjukkan diri. Nah, gimana kita kasih fasilitas untuk mereka yang suaranya keras di tadi, yang mereka merasa matematika ini kita kasih saja buat mereka. Insya Allah mereka akan bahagia dan juga merasa bahagia. Nah itu maka kita juga lebih mudah, lebih enak juga untuk transfer ini. Kebutuhan yang tidak terpenuhi itu menimbulkan suatu masalah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kebutuhan kasih sayang di rumah ya, tidak di sekolah, tidak terpenuhi, efeknya bisa sampai di sekolah. Setelah itu kebutuhan kebebasan mereka, ketika di rumah mereka tidak bebas. Boleh naik, ketika di sekolah mereka butuh itu. Akhirnya waktu-waktu di sekolah yang tadi mulai dari jam 7 sampai jam 12 mereka waktu itu karena di luar pengawasannya di rumah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan itu sebenarnya. Ketika orang tuanya misalkan tadi ada memang kesulitannya mereka di situ, maka kita coba bangun juga komunikasi dengan orang tuanya. Nah di sini juga alhamdulillah
bilang dari orang tua si N tadi, itu ibunya sebenarnya cukup perhatian juga, cukup kontrol bu anak saya gimana, anak saya ini kalau begitu tak tolong ya disampaikan biasa sampaikan ke ayahnya. Nah, ketika tidak ada komunikasi maka tidak tidak ada tindak lanjut juga, tidak ada penyelesaiannya juga. Bahkan hal-hal yang paling kecil sekalipun kerajinan seragamnya kita memang tidak bisa memaksakan ya. Anak-anak itu memiliki kesulitan sendiri memang, terutama orang tua itu memiliki kesulitan ekonomi sendiri. Ketika mereka dipaksa untuk beli ini, beli itu, ini yang hilang waktu pandemi dan sebagainya, kita memang tidak serta-merta bisa memaksa. Tetapi ketika dicoba untuk mengarahkan, kan sudah tanggung jawabnya. Karena coba lihat itu kan ganteng ya, coba lihat itu seragamnya. Gimana sampean? Kamu paling belum bilang ke orang tuanya, iya bu saya nggak bilang, ternyata gitu. Ketika saya bilang, biasanya alhamdulillah dia sudah pakai punya kakak yang lama boleh, pakai ini boleh. Dia bisa mengusahakan sebenarnya meskipun tidak boleh. Tapi harapannya, tapi karena tidak ada yang mengingatkan tadi, hanya dia merasa ya bapak gak kalau cukup gak ada siap loh bapak, nah hanya gitu. Ketika tidak ada yang mengingatkan, harapannya tidak ada masalah-masalah seperti itu di dalam kelas kita karena kebutuhannya yang kurang. Nah sebenarnya ada pada siapa kontrol? Sekarang saya minta bapak ibu untuk angkat tangan jenengan. Silakan ibu jari Anda dipegang. Nah ibu jari. Ini ibu jari ini adalah ibaratkan harta, barang berharganya bapak ibu. Sekarang ketika saya akan membujuk seseorang untuk membuka harta dan juga barang berharganya tadi, apakah apakah berpengaruh atau tidak? Bu Nima cantik bukan ini. Loh, ini berarti Bu Nima tidak bisa menjaga ini tadi harta yang sangat berharga. Nah, harta. Ketika sekarang saya tanamkan lagi Bu Nima. Oke. Sekarang kita tanamkan lagi nih. Ibu jari kita. Ini adalah berharga, sangat berharga, berkenaan dengan nyawa dan juga hidup kita. Ketika tadi saya bilang Bu Nima cantik, bukan Bu Nima. Nah, Bu Nima langsung buka karena memang belum paham di awalnya gitu Bu Nima. Nah, ketika jenengan sekarang sudah tahu bahwa jempol jenengan itu sangat berharga dan berhubungan dengan hidupnya jenengan. Hidup matinya jenengan jadi jempolnya jenengan itu. Ketika saya paksa, ketika saya bujuk dulu Bu Nima cantik buka ini. Loh, kan gak mau. Bu Nima tak bayar 1 juta buka. Oh. Bu Nima gak dibuka akan ada Pak Polisi tak. Nah, jadi ketika suatu hal yang berharga ini adalah keyakinan dari anak-anak kita. Itu kontrolnya ada pada anak-anak sendiri, bukan dari kita, bukan dari bapak ibu guru. Kontrol ini ada pada mereka. Kita mau membujuk, mau bayar berapapun, mau kita hukum, mau laporkan polisi, mereka nggak peduli. Keyakinan saya itu seperti ini. Yang kontrol dia, yang diri dia sendiri. Kita nggak bisa kan dia serta-merta. Pak Dekan sampai gini ya. Mungkin mendengar iya, tapi melaksanakan belum tentu. Apabila hal itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini, apakah akan dilaksanakan? Tentu tidak. Maka bagaimana hal yang diyakini anak-anak ini tadi itu benar. Nah kita, karena kita tidak bisa oke langsung ibu jarinya anak-anak, keyakinannya anak-anak yang ada dalam hati dan pikiran mereka, maka kita harus memberikan kontrol yang baik sebagai pendamping mereka. Karena kita bukan pengubah, kita bukan seorang yang pegang kertas origami setelah itu kita lipat-lipat jadi sesuatu, jadi enggak. Anak-anak kita itu punya pola mereka masing-masing, punya harta mereka masing-masing, yang hartanya mereka itu tidak dengan mudah bisa kita rubah. Yaitu tadi, karena posisi kontrol itu sebenarnya adalah ada pada siswa kita sendiri. Kita hanya bertugas untuk mendampingi mereka. Kita mengarahkan. Nah ini ada posisi kontrol restitusi. Ini berkenaan dengan masalah-masalah yang ada di kelas. Pasti di setiap hari di kelas itu pasti ada saja masalahnya Bapak Ibu. Terus membuat pasti ada. Sekecil apapun, bahkan mereka cuma lupa membawa buku, lupa itu kan masalah ya sebenarnya. Sebenarnya itu masalah. Ketika itu menjadi suatu kebiasaan, masalah itu jadi kebiasaan, maka mereka akan
Nah, agar tidak acuh terhadap masalah hal atau hal yang kecil itu tadi, maka kita harus memberikan suatu pemecahan. Dan di sini ada 5 posisi kontrol menurut Diego. Yang pertama adalah buku. Apakah ketika siswa kita tadi tidak bawa buku lantas kita hukum tanpa menanyakan apa alasannya? Saya rasa sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Kalau dulu zaman bahula kan mungkin kamu nggak bawa buku, nggak boleh masuk pulang. Nah, kita nggak orang dulu mungkin ya tidak mendengarkan alasan apapun. Saat ini sudah tidak ada. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Mungkin masih ada di beberapa diri kita. Saya pun juga masih begitu. Alhamdulillah sama ibu bunda sudah mengingatkan bolak-balik, kok yang masih lupa. Nah kan dia merasa bersalah. Saya masih beberapa kali masih sering melakukan itu, menjadi membuat merasa bersalah. Tapi kok menjadi membuat merasa bersalah ini, yang dia merasa bersalah hanya saat itu saja, besoknya dia sudah lupa. Ini posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini sebagai pendamping mereka. Kok sama lupa sih, kenapa? Aku kemarin tak pakai belajar nggak sama semua. Oh ya wes besok tak WA-nya ibunya biar mengingatkan sampean ya. Nah, kita coba sebagai teman. Setelah itu sebagai pemantau ini nadanya lebih datar. Kamu ini gimana sih? Kamu gimana? Ini seharusnya bagaimana? Hanya bertanya pada saya gitu saja. Tapi di situ siswa diminta untuk mereka sadar apa dan bagaimana mereka harus bersikap. Nah, yang terakhir itu adalah posisi kontrol yang harusnya ada pada diri kita sebagai seorang guru, sebagai manajer. Tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah, tidak sebagai teman pun, tidak sebagai pemantau, tetapi sebagai seorang manajer. Karena apa? Manajer itu dengan direkturnya anak-anak sendiri, manajer itu hanya bertugas untuk membuat jadwalnya saja, untuk membuat rundownnya saja, seperti ini. Kita sebagai petunjuk mereka. Ketika mereka bersalah, nah tadi apa sih yang kamu lakukan? Ibu saya gini bu, itu sesuai nggak ya dengan keyakinan kita? Itu nggak apa-apa kok. Memang misalkan dia salah lupa itu nggak masalah, karena memang lupa berarti kita masih manusia. Nah itu kita memanusiakan manusia dulu. Bagaimana manusia itu memiliki sifat lupa, manusia itu memiliki sifat yang ingin sendiri dan sebagainya. Itu bagaimana kita menempatkan diri mereka dulu, memberikan kepercayaan diri mereka. Setelah itu kita tanyakan, benar gak sih yang kamu lakukan tadi? Tanpa kita menghakimi kamu itu salah sudah seperti enggak. Kita buat mereka sadar bahwa oh ya itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya terlambat padahal saya harusnya tetap disiplin. Setelah itu bagaimana kita menghadirkan solusi dari mereka sendiri juga. Itu adalah tugas seorang manajer. Nah, posisi kontrol untuk manajer ini sendiri itu memberikan satu pembelajaran yang lebih bertahan lama, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh diri mereka sendiri. Terlepas dari latar belakang mereka yang tadi orang tuanya nggak ada, dari orang tuanya ada tapi memanjakannya, atau mungkin dari orang tuanya yang sudah meninggal sehingga dia tinggal bersama dengan keluarga yang lain, atau permasalahan atau latar belakang yang lain, dari latar belakang keluarga yang kurang atau mungkin yang berlebih. Semuanya punya nilai-nilai kebajikan universalnya sendiri. Di sekolah kita memiliki nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, dari mulai beriman dan bertakwa, dari kreatif, dari gotong royong, setelah itu dari berkebinekaan global, dan juga berkala kritis. Ini sudah kita tanamkan setiap hari melalui pembiasaan baik di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Nah, contoh nilai kebajikan yang lainnya juga sudah kita mulai untuk kembangkan. Di sini ada tanggung jawab, selain toleransi, dari komitmen mereka sebagai siswa, sebagai teman seperti apa, sebagai murid seperti apa, sebagai anak dari orang tua mereka seperti apa. Nah itu keamanan antar teman. Nah kadang-kala anak-anak ini merasa teman saya tadi cuma berburu tadi loh, cuma saya pinjam bukunya, tapi saya nggak bilang. Nah itu keamanan temannya terganggu sebenarnya, tapi dia merasa dia nggak salah. Dia merasa biasa-biasa saja. Setelah itu terkait dengan kesehatan, mungkin ada temannya yang
kurang suka ini, kurang suka itu dipaksakan, mungkin energinya yang berbeda, yang satu kuat, yang satu kurang kuat, nah itu dipaksakan seperti apa. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak sedikit demi sedikit melalui pembiasaan-pembiasaan. Nah, keyakinan kelas yang baik itu merupakan atau berisi pernyataan-pernyataan yang umum. Tadi tanggung jawab ya, tapi kan tanggung jawab itu banyak. Dari mulai mereka berangkat sekolah, dari mana mereka buku-buku mereka, mungkin pekerjaan tugas mereka. Setelah itu juga bernada positif, tidak ada kata tidak atau kata bukan, karena ternyata berdasarkan hasil penelitian psikologi itu kalau kata tidak dan kata bukan itu justru mendorong seseorang untuk melakukan itu. Tidak boleh naik, jangan naik, jangan. Kata jangan itu malah ternyata mendorong mereka untuk melakukan. Setelah itu maka kita harus merubahnya dengan kata-kata yang positif. Setelah itu tidak terlalu banyak, kita cukup memberikan beberapa poin kebajikan yang mana turunan dari nilai-nilai kebajikan tadi biar mereka yang mencari sendiri. Tanggung jawab misalkan, tanggung jawabnya mereka itu ada di mana? Mereka harus sadar sendiri. Oh iya, tanggung jawabku bangun tidur pagi, terus bantu orang tua dan sekolah. Di sekolah aku harus gini. Tanggung jawabku di sekolah mulai dari pekerjaan tugas, mulai dari tanggung jawab pikir dan sebagainya. Mereka harus menyadari sendiri dengan cara memang diingatkan sedikit-sedikit, sesekali diingatkan memang perlu kita memberikan satu dasar di awal. Harapannya nanti biar mereka memikirkan atau menyadari untuk hal-hal yang selanjutnya. Nah, itu dapat diterapkan, semua warga ikut membuat dan melakukan suatu evaluasi waktu-waktu. Nah, kesepakatan kelas yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan itu memang harus kita lakukan dari awal. Dan alhamdulillah Bapak Ibu masih melaksanakan sampai dengan sekarang. Itu karena memang jenengan sudah bertanggung jawab untuk meyakini tadi. Jenengan sudah meyakini, oh ini harus saya lakukan ini kalau gitu. Kecuali tadi satu yang kita tanggungan. Nah, di sebelah pintu sana itu adalah kesepakatan yang saya bangun bersama dengan anak-anak. Dulu di awal, di hari pertama masuk, dulu pas saya di kelas 4 juga demikian Bu Is. Jadi anak-anak awal masuk itu selain setelah perkenalan, makanya saya lakukan adalah membuat keyakinan di kelas. Kalian mau kelas ini seperti apa? Kalian mau jalannya kelas ini nanti bagaimana? Kalian mau diperlakukan gurunya seperti apa? Saya serahkan kepada mereka. Sepuas-puas mereka, bahannya nggak apa-apa. Tapi kadang anak-anak kita kan malu ya, nulis satu aja bingung, apalagi banyak gitu. Tapi ketika mereka sudah diasah terus untuk mengeluarkan isi hati mereka, mengeluarkan pendapat mereka, terutama untuk yang masih kelas kecil 1, 2, 3 ini masih mereka malu-malu untuk mengeluarkan pemikirannya mereka, masih malu, dan itu harus kita fasilitasi bagaimana agar mereka bisa mengeluarkan itu. Kita pancing memang harusnya. Kalau misalkan ini dok terkait buku, terkait apa, terkait pelajarannya yang senang apa yang lain apa gimana, itu memang perlu dipancing kalau untuk kelas kecil. Kalau untuk kelas besar mungkin selain ada juga dari mereka yang sudah langsung tadi ya seperti jenengan tadi tanpa saya pakai pun ya juga sudah tahu mana-mana yang harusnya ada dalam keyakinan kelas kita. Oke, lanjut. Ini adalah segitiga restitusi. Ini sekarang yang sedang digalakkan di mana-mana. Di mana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak menyelesaikan tanpa masalah, padahal itu masalah. Nah ini segitiga restitusi ini harapannya menyelesaikan masalah ini dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yang mana dari solusi-solusi itu munculnya dari diri mereka sendiri, bukan dari paksaan kita. Ayo sekarang kamu minta maaf, ayo sekarang kamu bersihkan itu, ayo kamu sekarang itu. Enggak, biar mereka kita pancing dulu seperti apa langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkahnya sendiri. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini untuk menerapkan budaya positif ini, maka menyelesaikan masalah tidak dengan masalah, tidak dengan menghukum, tidak dengan menjudgment. Anak kamu kok nakal sekali, kamu ini nggak bisa berhenti apa? Nah itu kita coba ganti semua itu dengan hal-hal yang positif. Yang pertama kita lakukan dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ini ya Pak Ibu. Kita stabilkan identitasnya dulu, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya, jenengan, anak-anak, orang tua, semuanya pasti pernah salah, gitu. Semuanya pasti salah, karena manusia ini
kok terlambat, nah kenapa gitu? Gak apa kok terlambat. Kenapa sih? Coba dengarkan. Ketika kita judge mereka, kamu ini terlambat, gak tahu disiplin ya. Mereka tidak akan menyatakan apa alasannya. Tapi ketika kita sambut mereka dengan sudah ya kenapa kok bisa terlambat ini tadi? Gak apa-apa kok terlambat. Mungkin kamu ada satu kesulitan ya. Iya bu, ini saya tadi bangun kesiangan soalnya kemauan saya nonton jalan. Misalkan gitu. Jadi mereka akan berusaha untuk menyampaikan tapi dengan bahasa yang lembut karena kita sudah memulainya dengan lembut juga. Setelah itu dilakukan dengan menanyakan keyakinannya tadi. Ayo nah coba terkait disiplin. Bagaimana keyakinan kita dulu? Iya bu, seharusnya saya datangnya tepat waktu ya bu ya. Tapi ini salah saya, berarti saya itu kok semalam tidurnya kemalaman atau nonton jalanan kok ada pulang-pulang misalkan seperti itu. Padahal saya sudah diingatkan ini salah saya sendiri bu. Nah setelah itu baru kita lakukan validasi tidak ada salah tadi. Setelah itu baru menanyakan keyakinannya tadi. Jadi berarti sekarang kamu harusnya gimana nak? Ya bu, nanti saya misalkan harapannya anak-anak bisa menjawab seperti itu. Ketika pancingannya kita positif, kita mengawalinya dengan positif, maka harapannya anak-anak ini juga menjawab segala sesuatunya dengan positif, bukan dengan membentak-bentak. Ini adalah beberapa film, mungkin beberapa film ini sudah jenengan tonton juga. Ada 4 film yang saya buat kemarin. Ini masalahnya